Anda masih bersama kami di Newsroom, pemirsa. Dampak dari perpindahan musim dari musim kemarau dan juga ke musim hujan ini berdampak ke sejumlah wilayah dan juga beberapa daerah yang menimbulkan sebuah penyakit begitu. Seperti di Tangerang Selatan sendiri, ini ada wabah yang masuk yaitu berupa penyakit chikungunya yang memang ini kalau dari data yang saya dapatkan ataupun dari informasi yang saya dapatkan sebelumnya di tahun 2015 Tangerang Selatan ini juga sempat mengalami wabah chikungunya gitu, dan banyak sekali warganya yang terkena penyakit ini. Kemudian di tahun 2020 ini wabah ini kembali muncul, dan kira-kira seperti apa dan kenapa, ada faktor apa di Tangerang Selatan ini ataupun di wilayah lainnya. Kita akan berbincang siang ini. Sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Kemudian juga ada Dr. Muhammad Eko, Pengurus Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan LK2PK. Selamat siang, Pak Eko. Ya. Saya ke Pak Wakil Wali Kota terlebih dahulu. Pak Wakil Wali Kota ini tanggapannya seperti apa? 2015 sempat ada terjadi wabah seperti ini. Kemudian ini 2020 muncul kembali. Padahal tahun lalu ada musim hujan tapi tidak muncul. Bagaimana Pak? Bisa dikonfirmasi? Iya, memang pasca banjir setelah tahun baru kemarin itu sudah kami wanti-wanti kepada warga masyarakat untuk waspada terhadap penyakit yang dibawa oleh binatang, antara lain oleh nyamuk. Kami pada waktu itu minta untuk dilakukan bersih-bersih di lingkungan setelah banjir, karena ada 119 titik banjir yang biasanya hanya 30. Setelah itu ya saya mendapatkan laporan di 2 kelurahan, yaitu di Kelurahan Jombang. Ini hasil belusukan kemarin ya Pak? Hasil belusukan kemarin, kira-kira seperti itu. Di Kelurahan Jombang ada kurang lebih ada 20 yang menderita panas dengan gejala-gejala seperti demikian. Kemudian di Kelurahan Pamulang Timur itu ada kurang lebih hampir 60 dengan gejala-gejala yang seperti demikian. Lalu kita ambil tindakan, puskesmas turun langsung dan kita periksa sampel darahnya pada waktu itu. Itu yang kita lakukan. Dan sekarang sih ya relatif sudah sembuh, masyarakat sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Di Kelurahan Jombang itu sudah sembuh dari 20 hanya 4 yang positif chikungunya. Kemudian di Kelurahan Pamulang Timur itu dari 60 tadi kita periksa sampel darahnya dibawa ke Jakarta, itu hanya 3 orang yang positif chikungunya. Tapi sekarang sudah sembuh. Sampai saat ini. Oke. Selebihnya flu biasa aja gitu. Saya akan ke dokter sekarang. Dokter, banyak orang yang beranggapan chikungunya apa sih? Apa perbedaan antara chikungunya dan juga DBD? Oh gitu. Jadi sebenarnya penyakit chikungunya ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dalam hal ini sama vektor perantara antara DBD sama chikungunya. Gejalanya hampir sama dengan DBD, demam, muncul ruam-ruam. Cuman yang membedakan adalah nyeri sendi yang sangat hebat. Nah itu biasanya sih muncul pada saat masa-masa inkubasi atau perkembangbiakan dari virus tersebut sekitar 3-7 hari. Dan apa yang memang perlu dikhawatirkan Dok ketika peralihan dari musim kemarau ke musim hujan dalam kondisi seperti ini, semua wilayah? Jelas pasti, karena kan vektor dari penyebab dari virus tersebut atau penyakit ini adalah nyamuk sebenarnya. Jadi kalau musim hujan biasanya kan banyak terjadi genangan-genangan air, kebersihan juga, makanan juga kurang bersih, makanya kondisi kita jadi turun, makanya kita gampang terserang penyakit. Baik Pak Benyamin, bisa dikonfirmasi Pak, ini kan dalam kondisi kata dokter harus bersih begitu ya kondisinya. Apakah memang warga Tangerang Selatan ini selama ini hidup dalam kondisi yang memang tidak bersih begitu sehingga akhirnya muncul wabah-wabah ini? Ya, memang kesehatan lingkungan terus menjadi perhatian dari kami pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tidak ada musim hujan pun kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman saya dinas terkait untuk melakukan perhatian yang lebih kepada persoalan-persoalan lingkungan. Hanya kebetulan sepasca hujan kemarin, memang ini kejadian hujannya kejadian yang lumayan lebih hebat daripada tahun-tahun sebelumnya begitu. Kena banjir nggak Pak? Ada 119 titik banjir. Yang biasanya hanya 30 titik banjir kalau hujan-hujan standar saja. Dan yang terkena chikungunya ini orang-orang yang terdampak banjir? Yang memang awalnya banjir. Yang memang awalnya daerah itu di di Kampung Rawalele, kemudian di Kampung Lamtoro itu memang kena banjir pada waktu itu. Ada yang mungkin usia-usia yang terkena selain usia-usia
yang atas atau usia-usia muda begitu? Kemarin beragam ya, ada orang tua, ada ibu-ibu, ada anak-anak juga. Yang positif hanya 4 di di Kelurahan Jombang, kemudian hanya 3 yang positif cikungunya di Kelurahan Pamulang Timur pada waktu itu. Selebihnya flu biasa, hanya memang kemudian terjadi kekhawatiran cikungunya. Ramai Ya, akhirnya. Ramai ya. akhirnya kami turun buka posko di tempat begitu kan, pelayanan kesehatan keliling segala macam ya. Sekarang sih sudah. Kalau dari hasil data yang Bapak dapatkan, yang terkena dampak dari wabah ini lebih banyak dibanding tahun 2015 atau lebih rendah? Iya, memang dibanding banjir 2015 yang pertama, titik banjirnya tidak sebanyak tidak sebanyak kemarin. Kemudian dampaknya memang sekarang tahun baru Januari kemarin itu dampaknya lebih luas. Banyak sekali masyarakat kita yang ya menderita akibat banjir itu, terutama kehilangan barang-barang dan lain-lain sebagainya. Terutama saya memang sudah mewanti-wanti kepada masyarakat, hati-hati kencing tikus, kemudian mungkin ada binatang yang mati begitu ya dok ya, kecoa atau apa, itu bersih-bersih lingkungan menjadi kunci untuk menjaga kesehatan lingkungan. Baik, saya ke dokter. Dokter, ini kan kondisi ini memang perpindahan antara musim biasanya yang sering terjadi ya, antara musim kemarau dan juga memasuki musim hujan. Sebenarnya kalau kita tahu siklus ini, kita kan sudah tahu nih kita mau masuk musim-musim penghujan gitu ya. Apa yang harus dilakukan seharusnya oleh masyarakat setempat untuk tidak terjadi seperti hal ini? Yang pertama sih sebenarnya yang memegang peran penting dari perkembangan dari penyakit ini adalah yang pertama adalah manusianya. Jadi bagaimana kita mengatur pola hidup kita, makan kita harus bersih, terus istirahat kita harus cukup. Terus yang kedua masalah lingkungan. Lingkungan itu harus penting karena mulai dari rumah kita sendiri dulu, ada genangan air atau ada bak-bak yang kurang bersih, itu yang harus dibersihkan. Setelah itu baru kita lakukan untuk pelayanan terpadu untuk menghilangkan atau mencegah penyakit ini bisa timbul. Terhindar begitu ya. Terhindar. Tapi kalau untuk di dalam rumah sendiri kondisinya harusnya seperti apa sih dok? Ya sebenarnya sih kondisinya harus ya itu tadi, hindari ada genangan air, terus kalau ada bak mandi yang kotor kita bersihkan, terus ada sampah-sampah yang ini ya kita buang atau kita kubur untuk lebih amannya. Sama kondisi sirkulasi udara harus terjaga, jangan sampai terjadi lembab atau apa gitu, itu yang bisa menyebabkan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.